Oke, selamat siang semuanya. Ini pertemuan kita terakhir ya sebelum UTS. Minggu depan kalian sudah UTS ya? Cepet ya? Ternyata tidak terasa. Oke, hari ini materi kita judulnya adalah stack ya. Saya share screen dulu. Oke, cuman di apa namanya di Moodle itu kayaknya Pak Iwan belum nge-share ya, yang apa materi yang ketujuh ya. Saya juga belum dibagi, mungkin lupa ya. Eh, Jadi saya pakai yang slide yang apa namanya, yang kemarin aja ya, yang saya pakai sebelumnya. Nah, isinya sama aja sih, cuman beda style aja kok. Ya, nah, isinya sama aja. Jadi nggak masalah ya. Oke. Nah, ini judulnya hari ini tentang stack ya. Jadi stack itu merupakan salah satu apa namanya ADT ya, abstract data type ya, gitu. Cuman gini, kalau kemarin kan kita kan belajar minggu lalu belajar tentang linked list gitu kan, bahwa linked list itu merupakan apa namanya salah satu variasi ya struktur data begitu. Tujuannya untuk menutupi kekurangan dari array kan gitu kan, ceritanya begitu. Nah, kalau stack ini eh, dia tuh ya semacam struktur data juga gitu loh. Cuman yang dimodifikasi itu bukan bukan arsitekturnya. Jadi kalau kemarin tuh linked list itu kita ngomongin masalah arsitektur ya. Bentuknya struktur data itu seperti apa gitu loh. Jadi modelnya kan pakai gerbong-gerbong gitu kan. Nah, kalau stack ini kita tuh ngomongnya fokusnya lebih ke algoritmanya ya. Jadi algoritmanya yang kita ganti ya, kita ubah. Perkara nanti di belakangnya ini mau pakai array atau mau pakai linked list nggak masalah ya, bebas gitu loh. Tapi yang penting fokusnya adalah di algoritmanya gitu. Jadi kan minggu lalu tuh ada nggak ya sebentar, yang namanya apa struktur data itu kan ada beberapa komponen ya, ada beberapa komponen, yaitu bukan struktur data sih, ADT ya. ADT oh nggak ada ya, kayaknya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kayaknya sudah pernah dibahas ya. Yang namanya ADT itu ada beberapa komponen penyusun ya. Ya, yang pertama itu apa namanya bentuknya ya, arsitekturnya. Terus yang kedua adalah apa namanya algoritmanya ya. Nah, sebenarnya ada lagi sih kayak iterator dan seterusnya ya. Cuman biasanya yang dibahas adalah dua itu ya. Jadi bentuknya, strukturnya, atau ininya algoritmanya. Nah, stack ini lebih ngomongin soal algoritmanya gitu. Nah, jadi stack itu kan kalau diterjemahkan kan artinya sebuah tumpukan ya. Nah, ini tumpukan gitu. Jadi makanya sering dianalogikan tuh pakai buku atau pakai kartu ya. Buku atau kartu ya. Karena kan kalau kalian nyusun kartu itu kan nggak mungkin bentuknya tuh ya sejajar gitu kan, nggak mungkin ya, pasti numpuk ke atas kan. Jadi kalau misalnya saya gambarin ya whiteboard online gini, kemarin saya pakai yang mana ya? Sembarang aja lah ya. Jadi misalnya kalian punya punya sekumpulan kartu gitu ya. Kebetulan kartunya berantakan, terus kalian mau susun kan. Nah kan kalian nggak mungkin nyusun kartunya begini ya, ditumpuk ke samping gini kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kalian numpuk kartunya itu ke samping, pasti lah ya langsung hancur ya. Kalau kartu ditumpuk ke samping seperti ini hancur ya. Pasti kalian kalau nyusun kartu ya dari bawah ya, bawah terus ditumpuk di atasnya. Ya, aduh, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, ya kan? Seperti ini kan modelnya, ya sampai tinggi gitu ya. Gitu. Jadi modelnya itu vertikal gitu loh, dari bawah ke atas, bukan dari kiri ke kanan. Ya, itulah kenapa yang kayak gini disebutnya stack ya, tumpukan gitu. Nah sekarang eh, kalau modelnya tumpukan seperti ini, ya, kalau misalnya saya punya kartu yang baru ya, saya kasih warna, misalnya ini ganti warnanya di mana ya? Oh ini, saya punya kartu baru ya, warnanya orange nih ya, kartu baru warnanya orange, ya kan? Ya normalnya kalau saya mau apa namanya naruh kartu yang baru kan pasti saya taruh di atasnya kan gini kan, seret gitu kan, saya taruh di atasnya. Nah kemudian
ketika kita punya setumpuk kartu, ya, kemudian saya suruh kalian, ya, saya minta kalian untuk ambil salah satu kartu di antara tumpukan ini. Ya, otomatis ya defaultnya orang paling gampang yang ngambilnya yang paling atas kan gitu kan, bener nggak? Jadi yang paling atas diambil, ya, hilang gitu. Artinya apa? Artinya yang namanya stack itu elemen yang bisa diakses itu hanya yang paling atas, ya. Jadi kalau kita mau nambah kartu baru, kita taruh di paling atas, ya. Kalau ada orang mau ngambil kartu, dia ngambil yang dari atas duluan, nah kayak gitu. Jadi yang bawah-bawah ini, ya, itu nggak akan pernah diambil sebelum yang atasnya hilang, ya. Apalagi yang paling bawah nih, ya, ini nggak akan diambil sebelum atasnya ini hilang, ya. Ini juga nggak akan diambil sebelum atasnya hilang, ya, sampai sini, ya. Nah, jadi kalau misalnya saya punya setumpuk kartu seperti ini, ya, pengen ngambil yang ini, ya, otomatis saya harus ngambil yang merah dulu, ya. Yang merah ini saya ambil dulu, baru saya bisa ambil yang bawahnya ini. Nah, seperti itu kan. Itu jadi itulah yang disebut dengan stack, ya. Stack itu dia mengusung konsep, ya, namanya LIFO, ya. LIFO, LIFO, ya. Last in, first out, ya. Jadi yang masuk terakhir, ya, itu akan keluar pertama kali. Itu kayak contohnya yang warna ini, ya. Ini orange, ya. Warna orange ini kan itu kan kartu yang saya tambah terakhir kali, ya kan. Nah, nanti ketika saya ambil kartu, ya kartu orange ini yang akan diambil pertama kali. Itu yang disebut sebagai LIFO, ya, last in first out. Jadi yang last in, yang terakhir masuk itu adalah yang first out, yang pertama kali keluar. Itu sebenarnya stack itu intinya cuma kayak gitu aja, ya. Secara konsep, ya, secara konsepnya seperti itu. Jadi penambahan data, ya, dan penghapusan data atau pengambilan data itu selalu dilakukan di bagian akhir, ya, atau di bagian atas, ya, yang paling atas ini loh. Gitu. Jadi data yang bisa diotak-atik itu hanya yang paling atas, ya. Jadi kalau mau ngotak-atik yang dalam, ya atasnya harus dihilangin semua dulu. Ya, ini dihapus, 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 baru bisa kita ngambil yang di dalamnya. Gitu. Ya itu inti dari stack sebenarnya gitu doang, ya. Slide-nya panjang sekali, ya, isinya apa ya kita bahas, ya. Nah ini makanya analoginya itu stack itu sering dianalogikan buku, ya. Buku tuh kalau kalian nggak punya rak, nggak punya lemari, ya, cuma punya meja gitu kan biasanya naruhnya ya tumpuk ke atas kan, nggak mungkin horizontal itu, ya, pasti jatuh bukunya, ya, kalau nggak ada pembatas buku, ya, pasti defaultnya kalau nggak ada apa-apa ya tumpuknya ke atas kan gitu, ya. Lihat aja di toko buku yang di meja, ya, bukan di rak-rak yang di samping, ya, tapi di meja di tengah-tengah itu kan bukunya ditumpuknya ke atas, ya, bukan secara horizontal, kecuali kalau ada rak atau lemari itu, ya, baru. Kemudian kartu, ya, itu juga selalu ditumpuk, ya, gitu. Ya ini konsepnya, prinsipnya LIFO, ya. Nah kemudian ini ada istilah, ya, istilah operasi pada stack, ya. Nanti ADT stack itu dia harus punya ini, ya. Nah, namanya ada 3 ini yang paling utama, ya. Push itu nambah data, itu namanya push, ya. Pop itu ngambil data, ya. Top itu ngelihat data yang paling atas, ya. Bedanya sama pop apa? Kalau pop itu kan dia ngelihat terus diambil gitu loh, kartunya hilang, ya. Datanya hilang, ya. Kalau top itu cuman lihat doang datanya, tapi datanya masih ada, ya. Jadi kalau kita manggil top 5 kali, ya pasti hasilnya sama terus, ya. Tapi kalau saya panggil pop 5 kali, nah itu hasilnya pasti beda-beda. Karena yang di pop pertama kali hilang, jadi sekarang kita pop dalamnya lagi, ya. Terus pop bawahnya lagi, dan seterusnya. Gitu. Itu ya, ini operasi-operasinya. Kalau yang clear sama empty sih, sama is full kan ya standar, ya. Hampir semua ADT pasti punya, ya. Ini kan buat ngosongin, ini buat ngecek isi apa enggak, ini ngecek full atau enggak kan gitu, ya. Tapi yang unik tuh yang ini 3 ini, ya. Ya sebenarnya ini cuma masalah istilah aja, ya. Kalau stack memang lebih familiar kalau pakai push and pop, ya. Tapi kalau yang kita pelajari sebelumnya, ya, struktur data itu kan ada namanya append, ya, append, terus remove, ya, kayak gitu. Ya, sebenarnya intinya sama. Gitu. Nah, ini ilustrasinya sih, ya. Jadi kalau kita punya tumpukan buku kan kita defaultnya ya ngambil yang atas duluan gitu kan. Nggak mungkin kita ngambil yang paling bawah, ya. Kalau kita ngambil yang paling bawah, di atasnya pasti runtuh, ya.
Atau apalagi kalau tumpukannya tinggi ya, misalnya bukunya tumpukannya ada 20 tumpuk gitu misalnya. Mau ngambil yang paling bawah. Nah, itu pasti yang atas harus disingkirin dulu kan. Baru kita bisa ambil yang bawah. Kalau enggak ya itu tadi, ya bukunya pasti jatuh semua. Gitu. Nah, jadi ya ini yang diambil itu atasnya. Jadi ya operasi segala jenis operasi hanya bisa dilakukan untuk data yang paling atas. Ya, intinya begitu. Ini ilustrasinya. Jadi kita punya buku 4, terus mau ditambah satu, ya taruh atas itu, bukan taruh bawah. Ya, itu kalau mau ngambil, ya ngambil yang paling atas, bukan yang paling bawah. Gitu. Ya, itu ilustrasinya begitu. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi. Jadi untuk stack ya, ADT stack itu bisa diimplementasikan pakai dua cara ya. Boleh pakai array, ya boleh pakai linked list ya. Karena dua-duanya sebenarnya nggak masalah karena kan array sama linked list itu kan arsitekturnya gitu loh. Sedangkan stack itu adalah algoritmanya, jadi mau dikombinasi bisa ya gitu. Lain kalau kayak kemarin ya, kita ngomongin linked list, bisa nggak kita bikin linked list pakai array? Wah, itu beda hal ya. Dua-duanya kan sama-sama arsitektur gitu loh. Ya nggak bisa, kita harus pilih arsitektur cuma salah satu aja. Ya, gitu. Ya. Jadi nggak bisa kita bikin linked list pakai array atau bikin array pakai linked list, itu nggak bisa. Tapi kalau bikin stack pakai array, ya bisa. Ya. Bikin stack pakai linked list, bisa juga. Gitu. Karena itu ngomongin dua hal yang berbeda. Ya. Seperti itu ya ceritanya. Jadi paham ya, yang namanya ADT itu ada dua hal ya, intinya ya. Intinya yaitu pertama adalah ngomongin arsitekturnya ya atau strukturnya ya, pakai array atau pakai linked list. Biasanya pilihannya opsinya cuma dua itu ya. Yang paling basic kan itu. Ya array sama linked list. Atau yang kedua adalah ngomongin soal algoritmanya. Ya, algoritmanya ya tadi ada stack, terus habis UTS kita bahas ada queue ya, stack queue. Lalu apa lagi ya? Priority queue, terus kemudian stack queue. Kalau tree itu ngomongin algoritma sekaligus ini sih. Algoritma sekaligus strukturnya juga lain ya. Tree ya. Gitu. Jadi tree terus graph ya. Itu materi yang paling belakang nanti ya. Gitu. Ya, sampai sini paham lah ya yang saya maksud ya. Jadi ngomongin meskipun kita belum bahas implementasinya ya, tapi secara konsep paham dulu ya stack ya, cara kerjanya seperti apa ya. Paham kan? Terus stack kok bisa diimplementasikan, boleh pakai array, boleh pakai linked list ya, kok bisa ya karena itu tadi ya alasannya apa? Ini adalah kita milih strukturnya ya atau arsitekturnya. Gitu. Sedangkan stack adalah algoritmanya. Oke, ini contoh operasinya. Ini kalau pakai array ya, contohnya ya. Jadi kalau kita pakai array, itu kan kita sudah siapin sekian slot gitu ya. Jadi kalau misalnya, karena namanya array kan harus dideklarasikan itu loh. Kita punya mau kapasitas berapa. Misalnya 100 gitu ya. Jadi ini terakhir itu adalah 100 min 1 indeksnya, yaitu 99. Ya. Kita punya slot 99, tapi baru keisi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terakhir adalah indeks keempat. Ya. Nah, kalau kita mau lakukan proses push ya ke dalam sebuah array ya, push ya. Ceritanya ini kan kita bikin stack pakai array ya kan. Kita push. Nah, maka data yang dilakukan adalah kita nambahin ya data baru itu ke elemen yang paling belakang ya, yaitu ke sini. Itu push. Kalau pop ya sama sih, pop ngambil yang paling belakang gitu. Jadi yang A1, A2 ini salah ya, A3 ini harusnya ya. A1, A2, A3, A4, A5. Nah, ini semua itu nggak akan bisa diakses kalau yang ini masih ada datanya ya. Gitu. Aturannya begitu. Meskipun ya secara teknis ya namanya array kan, kita kalau mau nembak indeks 1 ya bisa-bisa aja kan. Gitu loh. Kalau mau maksain ambil aja indeks 1 gitu atau ambil aja indeks 0 gitu kan. Ya bisa-bisa aja gitu loh. Kalau mau ya, tapi kan kita kan lagi menerapkan yang namanya stack gitu loh. ADT stack. Jadi nanti kalau yang namanya ADT itu kan array-nya kan dibungkus ya. Ceritanya kan dibungkus, dibundling ke dalam sebuah stack. Jadi kita nggak dari luar nggak akan bisa nembak indeks ya. Langsung nembak indeks 2 itu mau saya pakai ya nggak bisa ya. Tidak bisa karena itu ada konsep namanya enkapsulasi ya. Kemarin masih ingat ya. Jadi data itu dibungkus
nggak boleh diakses sembarangan, aksesnya pakai aturan. Ya, aturannya apa? Aturannya ya stack itu tadi. Ya, gitu. Seperti itu. Ini kalau pakai array ya, gambarannya seperti ini lah. Kalau pakai linked list, ya. Kalau pakai linked list, nah ini linked list itu kan modelnya gerbong ya. Ini head-nya, ini tail-nya kan biasanya kan kayak gitu. Ya kan, ini head, ini tail. Ya, tengahnya ada entah sekian gerbong ya. Misalnya ada 10, 20 ya. Namanya itu kan node ya, node ya. Tiap-tiap gerbong itu disebutnya node ya. Gitu. Nah, kalau pakai ini, pakai linked list, itu sebenarnya kalau saya bilang sih jauh lebih mudah implementasinya ya. Nah, jadi kan ini ada head ya biasanya, terus ini ada tail. Nah, cuman cara pandangnya dibalik ya. Cara pandangnya dibalik. Jadi kalau pakai linked list itu ini data yang paling luar atau paling atas itu adalah head-nya. Ya, jadi akan lebih mudah seperti itu. Ya, jadi akan lebih mudah kalau diasumsikan data yang paling luar adalah head-nya. Ya. Jadi kalau mau nambah data ya tinggal bikin data baru di sini terus sambungin ya, sambungin lebih cepat. Kalau misalnya yang dianggap sebagai data paling atas adalah tail-nya sini ya. Nah, itu nanti kalau mau ngapa-ngapain kita harus itu ya iterasi dulu dari sini sampai sini gitu ya. Apalagi kalau nggak punya tail di sini ya. Jadi kita nggak bikin pointer tail-nya, ya ini lebih repot lagi. Jadi dari head-nya harus geser-geser dulu sampai belakang baru nambah. Ya, misalnya datanya ada 1000, berarti kan harus geser 1000 kali dulu kan sampai data yang terakhir baru tambahin di sini ya. Tapi kalau di sini misalnya ada pointer tail-nya kayak yang kita coba minggu lalu kan pakai tail. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih, mau depan mau belakang, mau yang dipakai head-nya atau tail-nya sebenarnya sama aja ya. Karena dua-duanya sama-sama punya pointer gitu. Cuman kan ya itu tadi ya. Kadang itu yang namanya linked list itu biasanya defaultnya yang dibikin adalah head-nya doang ya. Tail-nya nggak selalu punya biasanya ya. Itu. Jadi nanti kalau mau nambah data baru ya ini head-nya yang awalnya di sini kan terus tambah data baru di sini ya. Ya udah head-nya geser ke kiri. Ya. Jadi arah pertumbuhan stack-nya tuh makin ke kiri ya. Nambahnya ke kiri sini. Jadi yang paling kiri adalah data yang paling luar. Ya. Ceritanya gitu. Seperti itu. Itu akan lebih mudah ya. Gitu. Terus untuk pop ngeluarin node pada head ya head-nya digeser dulu terus ini diambil selesai ya. Nah, ini head-nya digeser terus ini diambil gitu. Kemudian ini apa? Oh, ini masuk ke bagian teknisnya ya. Jadi tadi yang sudah didefinisikan di atas, nanti untuk stack-nya itu punya beberapa fungsi, ya, yaitu push, pop, top, is empty, terus tadi ada is full juga, ya, sama len, ya, untuk mengetahui panjangnya. Ya. Nanti implementasinya seperti ini ya, harus punya metode-metode ini, itu. Nah, ini contoh contoh simulasi ya, implementasi stack. Jadi apa namanya? Ini mungkin ini sudah ada gambarannya ya. Jadi pertama kan bikin stack-nya ya. Lalu ini push 5, maksudnya masukin data 5 gitu ya. Ya udah muncul data 5 di sini. Push 3 ya, terus muncul 3 ya. Nah, kalau diambil panjangnya, len-nya itu ya output-nya 2 karena ada 2 data gitu kan. Nah, kemudian ketika kita ngambil data pakai pop, nah yang diambil adalah data yang paling kanan karena ini pakai array ya ceritanya ya. Array stack kan. Jadi yang diambil adalah pakai data yang paling kanan. Ya kalau di pop, ya data yang paling kanan hilang ya. Gitu. Kalau pop lagi, ya gantian 5-nya yang hilang ya, habis gitu. Jadi kalau sudah kosong ya nggak bisa di pop lagi ya, karena udah nggak ada isinya kok. Gitu. Terus ini apa sih? Contoh operasi sudah stack berbasis array, array list ya. Oh ini source code-nya ya ini. Ya, source code-nya kita lihat skimming aja ya. Lihat source code itu kalau nggak dicoba ya susah ya. Nanti nyobanya kan pas praktikum aja ya. Jadi ini ya isinya seperti ini ya. Kalau saya bilang sebenarnya isinya nggak terlalu banyak ya. Ini untuk yang apa stack yang pakai list cuman gini doang isinya ya. Hanya gini aja.
Iya. Malah lebih susah waktu kita bikin link list kemarin kan. Link list kan panjang banget ya. Panjang sekali. Ya. Oke. Kemudian, oh ini anu ya. Kalau pakai link list ya. Kalau pakai link list, nah ini memang lebih panjang sih. Ya, lebih panjang. Cuman ini anu ya, stack-nya ini apa namanya? Bikin link list ulang dari awal sih. Ya kan? Kalau kita lihat kan dia definisiin head-nya, terus definisiin size-nya, terus ada pengecekan kalau is empty, terus kalau ini ya, terus top-nya ya, dan seterusnya. Ya. Nanti saya itu aja, sebentar. Kalau di modul gimana ya? Saya nyesuaiin modul aja. Ini pakai apa? Stack dengan list. Oke. Kalau dengan link list, oh iya sama ya. Bikin ulang ya. Panjang juga jadinya. Maksud saya itu nanti stack-nya itu kita pakai link list, file link list yang sudah kita buat minggu lalu. Ya kan saya masih nyimpen kayaknya ya. Seingat saya masih nyimpen. Nah, nanti tinggal di bagian stack-nya ini didefinisikan fitur-fitur tambahannya aja, pop itu ngapain, push itu ngapain gitu. Jadi lebih cepat gitu. Mungkin nanti saya bikin gitu aja lah ya, biar apa lebih cepat. Ya, karena ini kan sebenarnya isinya sama kayak yang minggu lalu kan, persis loh. Kayak misalnya push push ini kan sama kayak append ya. Minggu lalu append yang kita buat ini isinya sama persis. Gitu. Top ini belum ada ya kemarin, tapi kan ini cuma tinggal balikin elemen dari head-nya aja. Head terus elemen selesai. Kalau pop ini kan ngapus data ya. Nah, kalau ngapus data kemarin juga ada ya delete. Delete first sama delete last. Nah, ini pakai yang delete last. Gitu. Kalau enggak ya nanti kita copy-copy aja lah ya. Isinya juga sama sih sebenarnya ya. Gitu. Cuma tadi maksud saya tuh biar reusable gitu loh. Kan kita kan belajar coding kan harus efisien ya. Jadi ada code-code yang reusable ya, ya tinggal panggil modulnya aja gitu, nggak usah ngetik ulang kan mestinya seperti itu ya. Itu yang kita pelajari waktu ngomongin itu kemarin, kelas dan objek ya. Objek dan kelas kan gitu ya. Harusnya gitu. Cuma nanti ya sudahlah daripada nanti kalian bingung, ya saya definisikan ulang aja stack-nya, sorry, link list-nya di dalam stack ya. Cuma kalau kemarin kan ya, waktu kita bahas link list kan fungsinya kan ada masukin data kan bisa dua, bisa di depan bisa di belakang kan. Append sama prepend. Nah, ini yang dipakai cuma append doang. Terus kemudian kalau delete kan ada delete first sama delete last. Nah, yang dipakai cuma delete last doang ya sebagai pop. Gitu. Makanya code-nya kayaknya lebih pendek jadinya ya. Gitu. Terus untuk ngeprint ya ngeprint sama aja lah ya. Gitu. Loh, ini singkat ya. Praktikumnya nanti kayaknya bisa selesai cepet nih. Berapa nih? Berapa halaman ya? Nanti mungkin saya kasih contoh kasus aja ya, biar mungkin lebih paham. Jadi kita mungkin bikin game atau apa gitu, pakai stack ya, gitu. Oke, balik lagi ke ini yang modul teori ya. Ini kelas stacknya ini sama kayak yang di praktikum, jadi nanti saya pakai yang ini aja, gitu. Itu secara konsepnya ya dan implementasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum masuk ke contoh-contoh penerapannya. Adakah yang mau Eh, ditanyakan dulu? Pak, Hmm? mau tanya Ya. yang coba naik ke atas, Pak. Naik Hah? slide ke atas. Yang contoh operasi ini, Pak. Oh, oh. Itu kalau udah sekali di pop, itu barang apa? Nilainya yang udah ke pop nggak bisa dibalikin lagi itu, Pak. Nggak bisa, lenyap begitu saja dia. Tapi bisa diakali gitu. Bisa disimpan ke stack lain, jadi pakai dua stack. Jadi kita pop, kita taruh ke stack yang baru gitu. Jadi Oh, misalnya nih, itu contohnya dipakai buat searching ya, nyari data. Jadi kalau saya gambarin gini, misalnya di sini ya. Misalnya saya bikin pakai ini aja, coret-coret aja lah ya. Misalnya mau searching ya, saya punya sekumpulan data gitu ya.
saya punya angka 10 di bawah gitu ya, terus saya punya angka 2 ya, saya punya angka 5. Tuh, ini karena saya pakai trackpad susah ya. Ntar saya pasang mouse dulu deh. Pasang mouse. Tuh. Nah, ambil konverter dulu. Karena laptop saya nggak ada USB-nya ya. Jadi apa namanya? Ini contoh contoh implementasinya ya. Nah, pakai mouse lumayan. Oke, jadi saya punya sekumpulan data ya. Saya masukin angka 10 lalu paling bawah, terus angka 2, terus ada angka 5 gitu misalnya, terus ada angka 7 ya, ada angka 9, kan semua numpuk-numpuk ya. Kan gini, ini stack ya. Saya kasih batasnya ya. Nah, misalnya gini, ya ini setumpuk stack gitu ya. Duh, ini kok mouse-nya nggak enak ya, patah-patah ya. Bentar, saya cari mouse yang sama-sama Apple ya. Ini pakai mouse PC soalnya. Aduh, aduh. Nah, oke. Jadi ini setumpuk stack. Nah, misalnya contohnya, anu ya, kan tadi pertanyaannya kalau ini di pop hilang ya hilang gitu. Jadi kalau di pop kan ceritanya kan, anu ya, ngambil data yang paling atas terus datanya kemana ya? Datanya lenyap gitu loh. Ceritanya kan gitu. Nah, cuman bisa nggak dibalikin? Ya, diakalin bisa. Contohnya adalah kalau misalnya kita mau nyari data ya. Kalau kita nyari data misalnya, ada nggak sih di dalam stack ini angka 5 tuh ada nggak sih? Ya ada, tapi kan di tengah, ya kan? Sementara kalau kita mau mengakses data yang di tengah kan kita harus singkirkan dulu yang ini ya, apa data-data yang ada di atasnya kan gitu kan. Nah, itu kalau mau ada kalian bikin apa stack yang punya fitur searching ya itu ngakalinya kalian harus bikin stacknya tuh ada dua gitu ya, bikin stack satu lagi seperti ini. Nah nanti ketika apa namanya searching ya nyari data, jadi kita mau nyari data 5 gitu ya, angka 5 ya, ya kita kan bisa ngecek kan dari paling atas ya, paling atas kan kita top dulu ya, pakai fungsi top kan kita ngecek oh angka 9 kan bukan itu kan, bukan apa yang kita cari kan 5, sementara yang paling atas kan 9 berarti kan bukan ya, kita yang ini kita pop ya, kita pindah ke sini seret. Terus kemudian nah di sini tuh di push gitu loh, 9-nya di push ke sini, di sini di pop ya, jadi pindah seret gitu. Terus kemudian kita cek lagi bawahnya, ini angka 5 bukan, oh bukan, ya udah ini kita pop tuh, ini dua ini 7-nya gini aja ya. Nah 7-nya kita pop dari sini terus kita push ke sini seret gitu. Nah, berikutnya ketemu kan angka 5 kan. Oh, ini yang kita cari gitu. Nah, ini kita ambil seret gitu. Kita simpen, entah kita print atau apa gitu. Pokoknya kita pop juga, terus kan hilang. Nah, yang sisanya ini kan bukan data yang kita inginkan, jadi harus dibalikin kan. Ya sudah, dari sini di pop lagi, ya, kita pop, di push ke sini, seret. Yang ini juga sama, ini di pop, di push ke sini, seret. Nah, gitu. Ini data yang terakhir, bentuknya seperti ini. Nah, ngakalinya caranya kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau ngambil data tertentu yang ada di bawah atau di tengah, ya, ya step-stepnya seperti itu. Jadi yang ini dibuka dulu sampai ketemu datanya. Nah kalau seandainya sampai terakhir nggak ketemu ya sampai bawah ini nggak ketemu, ini sudah saya bongkar, ini juga saya bongkar ke sini, ini juga saya pindah ke sini, terus angka 10, ini, nah angka 10 ini juga saya pindah ke sini, ternyata nggak nemu, ya sampai datanya sudah habis kan. Oh ya berarti emang nggak ada, ya sudah balikin lagi semuanya. Ini saya balikin ke sini, ya set. Ini saya balikin ke sini, set. Ini saya balikin ke sini, set. Ini saya balikin ke sini. Nah, gitu. Itu ya caranya. Cara kerjanya seperti itu. Ya, mungkin terjawab ya ngakalinya Ya Pak, supaya nggak hilang ya. apa Pak? Ya, Nah, kasih. sip. Itu caranya supaya lo kok PowerPoint sih. PDF. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ini beberapa contoh aplikasi yang menerapkan fungsi apa stack ya. Nah, kalau dipikir-pikir, anu ya, kenapa sih kok kita harus belajar stack gitu loh? Kan awalnya kan kita sudah punya array gitu yang fleksibel ya. Array kan kalau dipikir-pikir kan fleksibel ya. Kita mau ngakses data yang manapun boleh ya, entah data yang depan, yang belakang, yang tengah, nomor berapapun boleh ya. Lah kok sekarang malah dibatasin, yang boleh diakses hanya data yang paling atas gitu kan? Kan membatasi gitu ya, membatasi ruang gerak itu istilahnya ya. Berarti kan kesimpulannya lebih jelek dong, ya kan gitu kan? Pasti ada yang berpikir seperti itu kan, sekilas kan. Oh, yang awalnya sudah fleksibel ya, boleh ngakses manapun, oh tiba-tiba cuma boleh ngakses yang paling atas itu buat apa sih? Gitu. Kenapa nggak dibiarin aja boleh diakses semuanya gitu kan? Nyusahin diri aja kan? Ya, eh, gini. Jadi sebenarnya apa ya? Ada beberapa problem ya, ada beberapa problem itu akan lebih mudah. Boh, baterai saya mau habis berapa persen? Wih, mau habis. Oh, tapi sudah nggak butuh mouse ya, sudah saya matikan. Oke, jadi ada beberapa beberapa apa namanya problem ya. Itu yang memang lebih mudah kalau diselesaikan dengan konsep stack. Jadi yang boleh dipakai hanya yang ini apa, yang data yang paling atas gitu. Yang bawah-bawah itu harus nggak boleh diakses gitu loh. Kalau kita pakai array itu kan terlalu fleksibel ya, terlalu fleksibel. Jadi bisa merusak merusak susunan gitu loh, maksudnya gitu. Karena memang yang butuh diakses hanya yang paling atas gitu. Nah ini beberapa contohnya ya seperti yang disebutkan di modul ya, data reversing. Cuman kan ini kurang anu sih. Ya, maksudnya kalian mungkin di dunia nyata juga nggak pernah nemu ya kasus seperti ini ya. Balik data ya, balik data, nyari HTML tag. Nah, yang paling ini, ini yang mungkin apa namanya, yang mungkin pernah kalian jumpai ya, yaitu kalkulator. Kalau kalian pakai kalkulator sains ya, atau contohnya mungkin di Google aja ya. Di Google ini kan kalau saya ketikin misalnya apa namanya 1 tambah 2 ya kali 3 ya kurang 4 bagi 5 misalnya kayak gitu ya kan. Nah kalau kayak gini kan ini kan yang dikerjakan kan perkalian dan pembagian duluan, bener nggak ya kan. Jadi ini kan yang dikerjakan 2 kali 3 dulu berarti kan 6 ya, lalu minus 4 bagi 5 berarti minus 0,8 ya. Jadi nanti 1 tambah 6 dikurang 0,8 berarti 1 tambah 6 7 ya, dikurang 0,8 6,2 ya. Nah, ini hasilnya. Kan seperti itu, ya kan? Nah, ini tuh aduh, kemarin saya hapus. 1 tambah 2 kali 3 kurang 4 bagi 5. Nah, ini tuh kok bisa sih yang dikerjakan yang ini dulu terus baru yang ini ya. Kalau kalian bikin program supaya bisa ngerjain kayak gini kan pasti kan pusing kan kalian mikirnya kan gimana caranya membaca notasi gitu ya, misalnya ketemu kali gitu ya, yang berarti yang dikerjakan adalah kirinya kali sama kanannya kali, terus ketemu bagi yang dikerjakan adalah kirinya bagi sama kanannya bagi gitu kan, terus plusnya nanti disimpan dulu atau gimana, nah kayak gitu pusing kan kalian kalau suruh bikin kalkulator yang bisa seperti ini. Kalau cuman asal urut aja pasti gampang ya. Jadi kalau kayak gini misalnya kalian suruh bikinnya 1 tambah 2 dulu, baru dikali 3, baru dikurang 4, baru dibagi 5 itu gampang ya, sepele. Tapi kalau bisa sesuai aturan ini, kalkulator sains seperti ini, pasti kalian pusing ya kan. Nah, untuk bikin seperti ini yang mudah itu kita butuh konsep stack ya. Itu namanya itu konsep prefix sama infix ya. Prefix, infix, kalkulator ya. Nah, implementasinya ini pakai stack. Nah, ini ada nggak tahu ini ada yang bahas nggak ya? Nah, ini prefix infix ada kata stacknya nggak? Nggak ada. Nah, ini ada nih bawah nih. Nah, ini nih step by step stack tutorial. Nah, ini. Jadi untuk bikin kalkulator yang sains itu kita tuh butuh stack ya. Mana sih?
Nah, ini jadi ada beberapa simbol ya, ada pangkat, nah ini ada tambahan pangkat malah. Pangkat kali ya bagi plus minus ya kan. Ya ini precedence maksudnya prioritas. Jadi 4 tuh yang paling tinggi. Jadi kalau kalian ketemu pangkat, pangkat tuh pasti dikerjakan duluan ya. Gitu. Baru kali sama bagi itu sama ya. Kali sama bagi itu sama. Ya prioritasnya 3, terus plus sama minus ya. Itu yang prioritasnya paling rendah. Artinya dia dikerjakan duluan. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, apa namanya? Nah, ini ketemu diinputkan seperti ini ya. 4 kali 3 tambah dalam kurung 5 bagi 2 ya kan. Kan yang dikerjakan kan berarti 4 kali 3 dulu ya. 4 kali 3 dikerjakan ketemu 12, terus 5 bagi 2 dikerjakan ketemu 2,5, terus dijumlahkan. Hasilnya kan 14,5. Nah, itu caranya adalah ketika diinputkan seperti ini ya, itu tuh kita pakai yang namanya stack ya. Nanti kan 4 kan dimasukin pertama nih urut ya. 4 masukin pertama, betul kan? Jadi 4 tuh yang paling bawah. Nah, ini. Lalu ada perkalian, ya kan? Perkalian dimasukin masuk ke sini ya, paling kanan. Terus kan 3 masukin ke sini ya. Plus masukin ke sini, terus kurung buka taruh ke sini, 5 taruh sini, bagi taruh sini, 2. Terus nah ini kalian lihat loh. Ini urutannya kan kebalik kan? Karena sesuai dengan urutan inputnya ini gitu. Jadi yang tanda kurung tutup ini pasti yang paling luar, yang paling kiri itu, paling luar ya. 4 ini kalau kita lihat ya pasti paling kanan karena paling paling dalam ya 4 nih ya. Karena diinputkan pertama kali otomatis dia yang paling bawah ya, di sini. Gitu. Jadi diinputkan ke stack seperti ini ya. Itu langkah yang pertama. Nah, yang langkah kedua itu dilakukan proses yang namanya ini ya. Infix sama prefix ini ya. Nah, ini algoritmanya ya. Ini yang di blok-blok ini loh. Nih. Nah, ini algoritmanya sepanjang ini. Jadi langkah pertama dibuka satu-satu ya. Buka yang paling atas dulu kan. Kan sudah dimasukin ke sini ke dalam sebuah stack. Susunannya seperti ini ya. Yang paling kanan ini paling bawah ya. 4 ini paling bawah. Lalu yang kurung yang ini itu paling atas. Nah, tinggal dibuka dipakai ini if else ini ya. If the token is operand. Ya, operand itu maksudnya angka ya. Maka taruh dia ke stack namanya output ya. Gitu. Ditaruh di output. Terus kemudian kalau yang kita cek ini adalah tanda kurung tutup ya, maka tambahin ke stack yang baru ya, push to the stack. Terus kalau yang kita cek itu adalah kurung buka ya. Nah, sampai ketemu closingnya di semua datanya di pop ya. Pop each operator from the stack append to output gitu. Ya dan seterusnya ini algoritmanya ya pokoknya ya. Jadi kita harus nyiapin 2 stack ya. Ada 2 stack. Jadi stack yang pertama untuk inputannya ini, stack yang kedua tuh untuk penampungannya ya. Tergantung dari yang ini kita nemu yang mana. Jadi if-nya tuh ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada if-nya nyabang jadi 7 ya. If else if else if else gitu ya. Jadi if-nya ada 7 cabang. Nah, kita yang kita cek ini masuk ke yang mana gitu loh. Tanda kurung ini masuk ke yang mana gitu. Ini kan pasti kurung tutup ya, berarti yang ini kan. Push to the stack ya. Terus berikutnya angka 2. 2 ini kan operan. Ya, operan kan yaitu di append juga. Terus tanda bagi. Nah, tanda bagi ini operator dan dia punya precedence yang lebih besar. Oh ya. Ya, di antara inilah ya kalau operator ya. Operator di antara 4 ini ya. Gitu. Nanti kalau sudah ditaruh di stack yang baru, ya kan kita punya 2 stack ceritanya. Ini stack yang pertama untuk input, terus stack yang kedua untuk pemrosesannya. Nanti kalau semua data sudah pindah ke stack yang baru, nah itu baru dihitung ya secara urut gitu. Jadi tujuannya tuh sebenarnya ini untuk apa? Ngubah urutan itu loh. Awalnya kan kita punya urutan seperti ini, ya kan? Ini kan tadi kan bisa ngasilin itu berapa? 14,5 kan outputnya kan? Bener nggak? Nah, berarti kan ini yang dikerjakan kan harusnya 4 kali 3 ini dikerjakan duluan, lalu berikutnya adalah 5 bagi 2 gitu kan. Baru nanti ditambahin kan gitu. Jadi ngubah urutan jadi kurang lebih kayak gini sih. Mana ya? Saya pakai VS Code aja. Jadi 4 kali 3 plus 5 bagi 2 kan ceritanya gitu kan. Nah, itu ini tadi kan diinputin ke dalam sebuah stack ya. Stacknya kan seperti ini, ya kan. Nah, nanti dari sini tuh
Dari sini tuh dipindah lagi ke dalam stack yang baru gitu loh. Yang ngerjainnya bisa sesuai urutan. Jadi nanti urutannya 4 kali 3 terus dikerjakan, kemudian ngerjakan ini berapa? 5 bagi 2 ya tadi ya. 5 bagi 2 baru ditambahin nah, kayak gitu loh. Tapi ini ada jedanya gitulah. Gitu dipisah-pisah seperti ini. Jadi ini dihitung, lalu ini dihitung, lalu hasilnya ini ditambahin. Gitu. Step-stepnya seperti itu, ya. Itu namanya infix dan prefix, ya. Infix to prefix. Gitu. Itu untuk bikin kalkulator sains. Nah, ini ada contohnya juga sih. Jadi kalau misalnya kita punya D plus C kali B plus A, ini yang simple ya. Jadi kan harusnya C kali B dikerjakan duluan. Nah kan kita kan punya inputan ini ya, stack-nya ya. Kita punya karakter D, ya kan? Sorry, inputannya yang ini deh. A plus B kali C plus D. Nah, pas dimasukin stack kan kebalik dari belakang ya. Jadi D dulu, baru terakhir A kan gitu. Nah kan dicek satu-satu ya. D-nya dicek dulu. Kalau D itu operan, maka taruh di output ya. Terus ini ada operator plus, dicek. Nah kalau operator tadi kan harus, nah diantara inilah ya, pokoknya nggak langsung dimasukin, tapi ditambung dulu ke stack sementara ya sini. Lalu ada C, nah C itu kan operan, taruh di sini, gitu dan seterusnya. Nah nanti bentuk terakhirnya tuh ini, yang ini berarti, nah ini, seret, gitu. Nah dari sini baru bisa dihitung, ya seperti itu. Ini contohnya ya. Ini contoh yang paling nyata yang kalian pernah jumpai ya ini kalkulator sains ya. Gitu. Kalau kalian bikinnya tanpa konsep seperti ini manual ya, kalian baca satu-satu if dari depan ke belakang ya. Kayak gini misalnya dari depan dibaca, oh nih karakter pertama, ini karakter kedua, operatornya apa sih? Wah kali, udah dikalikan aja gitu. Nah itu pasti nanti akan ada miss-nya gitu loh. Susah ya. Berarti kalau sudah pakai kurung-kurung ya, kurungnya panjang gitu, wah, di dalam kurung nanti ada kurung lagi, wah, setengah mati. Ya, kalau ini nggak masalah pakai ini ya. Mau kurungnya lapis 10 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian bikinnya tanpa konsep infix dan prefix seperti ini, kalau kurungnya lapis lapis banyak ya susah. Ya, gitu. Itu salah satu contoh ya untuk infix prefix gitu. Ya ini pengembangan dari ini sih. Awalnya dari bracket matching dulu, ini juga sama ya. Nah, ya ini di sini juga ada ternyata ya. Ya ini infix prefix ada juga sih. Nah, ini algoritmanya ya. Oh iya, kirain nggak ada. Nah, ini. Oh iya, ya nanti bisa lihat di sini. Nah, ini stack-nya bentuknya seperti ini ya. Ini dipindah, dipindah, dipindah gitu. Nah, ini ketemu ini. Contoh yang lain lagi ya untuk ini game ya. Game itu banyak pakai stack ya, terutama game yang pakai AI gitu ya. Artificial Intelligence ya. Jadi kalau kalian main game apa? Sepak bola ya. Sepak bola itu apa sih judulnya? PES itu ya? Atau udah ganti nama lagi? Kalau zaman saya kecil dulu namanya kan itu ya Winning Eleven. Ada yang ngalamin nggak ya? Itu tahun berapa ya? Tahun 2000 ya, 2000, 2001. Kalian kayaknya belum lahir ya. Di PlayStation 1 ya. Winning Eleven terus kan berubah jadi PES ya, Pro Evolution Soccer itu ya. Nah, itu kan anu ya, kita main bola gitu kan. Kita sendirian gitu. Musuhnya kan komputer gitu ya, AI gitu ya. Kan dia bisa gerak, bisa ngejar kita, bisa ngerebut bola gitu kan. Nah, bisa ngitung-ngitung seperti itu kan juga pakai ini ya. Pakai apa namanya? Konsep stack juga di dalamnya ya. Gitu. Pokoknya yang AI gitu biasanya pakai stack ya. Terutama game ya. Karena kan anu yang namanya game itu kan biasanya kan yang namanya komputer itu kan harus mikirin berapa macam langkah gitu ya. Jadi misalnya apa namanya komputernya itu bawa bola gitu ya, ada pemain yang bawa bola, misalnya bisa nyerang dari atas, dari tengah atau dari bawah, ada 3 pilihan gitu kan. Nah mana yang paling efisien dari atas? Nah dihitung dulu dari atas gini 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 gini, oh ternyata jelek ya, mundur lagi. Nah itu pakai stacknya. Jadi hitung maju ya, terus ternyata stuck ya mentok gitu, ya udah mundur lagi pakai stack, terus nanti maju lagi tapi pakai jalur yang berbeda ya sama kayak gini lah. Ini kan ceritanya nyari jalur dari S ke E ya. Ini start, ini end gitu loh. Nah, ini kan pertama kan kita nyobain dari sini, sini. Nah, di sini ada cabang. Ya, ada cabang.
karena ada cabang, coba dulu ke atas, ya sini. Oh ternyata mentok, ya terus mundur lagi, mundur. Nah sini. Dari sini nyoba lagi jalur yang lain sini. Oh mentok, mundur lagi. Terus dari sini nyoba ke sini. Oh ternyata berhasil. Ya udah, baru ini yang dipakai. Nah itu. Ada penjelasannya juga. Nah ini stacknya di mana? Nah, stacknya tuh yang hijau ini loh. Nah ini. Jadi ini pertama kan ya startnya di sini, jadi stacknya ini. Terus kan kita bisa sampai sini, ya stacknya jadi kayak gini, ya lewat koordinat yang di sini. Lalu sampai sini ada cabang lagi di sini, ya mentok di sini ternyata buntu. Ya udah ini karena di sini buntu kita harus mundur kan, mundur ke tempat percabangan tadi. Ini di pop gitu. Ya. Nah kayak gitu ceritanya. Ya. Kayak gitu diulang terus sampai ketemu finishnya. Gitu cara kerjanya ya. Itu gunanya stack ya. Biasanya untuk AI, untuk ya kalkulator tadi, mungkin sesuatu yang berbau yang cerdas-cerdas itu biasanya pakai stack. Ya sekilas kan terlihat tidak berguna, tapi ternyata gunanya banyak ya, tidak diduga ya. Gitu. Ya itu kalau udah nerapin algoritma yang aneh-aneh, ya itu pakai stack. Ya. Itu. Ya itu stack sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita bahas kan, cuma dikit aja kan. Saya lebih banyak bahas malah contoh-contohnya ya. Ya karena memang konsepnya kan simpel ya, aslinya ya, sederhana gitu loh. Jadi yang kita bahas lebih ke masalah itunya, apa contoh implementasinya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Materinya sudah habis, cepet nih selesainya. Nanti yang praktikum kayaknya juga cepet ya, tadi materinya cuma dikit banget nih di modul. Wah, kok saya close? Mana tadi? Nah, ini cuma 4 halaman. Ya nanti saya kasih contoh-contoh aja. Ya. Contoh stack dipakai untuk ngapain gitu misalnya. Ada yang mau ditanya dulu mungkin sampai di sini? Tidak ada? Oke, gampang ya. Sepele ya. Nanti UTS bisa semua harusnya ya. Amin. Ya sudah, kalau nggak ada, ya mungkin kita istirahat bentar aja ya. Kita mulai lagi jam 3 ya. Itu. Karena selesainya lebih cepat, jadi nggak apa-apa kita pakai buat istirahat sebentar. Ya, kita mau beli cemilan dulu gitu. Nanti kita lanjut lagi di praktikumnya. Oke, ya sudah. Kalau gitu sampai ketemu lagi 30-an menit lagi ya, jam 3. Oke, thank you semuanya. Masih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak.